Coba cek kalau Dandim itu benar, saya katakan itu Dandimnya itu sakit jiwa atau gila. Tidak mungkin seorang Dandim dia mau melakukan seperti itu. Dan kan sekarang banyak ahli melihat bahwa itu foto diambil kemudian dijejerkan, diproduksi lagi seolah bersebelahan. Jadi hampir saya katakan saya hampir tidak percaya seorang Dandim berani melakukan seperti itu. Bukan dia penakut, tapi dia takut malu. Dia takut harga dirinya. Dia punya harga diri. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menjadi perbincangan publik karena statement kerasnya terhadap perpolitikan Indonesia belakangan ini. Dirinya melihat ada beberapa yang mengganggunya terkait netralitas aparatur negara dalam Pilpres 2024. Awalnya, ia menanggapi terkait baliho foto Dandim yang mengucapkan selamat datang kepada calon presiden nomor urut 2 di Pematang Sawah. Gatot terlihat geram dengan baliho tersebut karena itu melanggar sumpah prajurit. Ia mengatakan, tanyakan kepada Dandimnya, jika itu benar berarti ia sakit jiwa atau gila. Tidak mungkin seorang prajurit mau seperti itu. Ia mengaku tidak percaya dengan hal itu. Dandim punya harga diri. Kalau saya melihat pernyataan dari Panglima TNI ketika dilantik bahwa TNI akan netral, satu. Yang kedua, Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan TNI AD pasti netral dan saya tidak mau mengorbankan institusi untuk membuat yang negatif. Kemudian Pangdam Jaya, Majen TNI Hasan mengatakan bahwa TNI akan netral. Bung, kalau seorang jenderal, baik Mayor Jenderal, kemudian Letnan Jenderal dan Jenderal mengatakan TNI akan netral, kemudian TNI tidak netral, itu pasti dia mengatakan, Bapak aja ngomongnya seperti itu. Apa bedanya Bapak? Seperti kuat. Pakai rok saja Pak ke kantor. Itu akan kotor dan jelek sekali di mata prajurit. Terkait dengan netralitas Panglima TNI, ia sudah melihat sumpah Panglima TNI bahwa TNI akan netral. Kemudian Kasat Angkatan Darat mengatakan tidak akan mengorbankan konstitusi untuk hal-hal negatif, sama halnya dengan Pangdam Jaya. Jika para petinggi TNI sudah mengatakan demikian, kemudian TNI tidak netral, maka akan menjadi perbincangan buruk di mata prajurit TNI. Tapi yang paling penting, Bung, bahwa TNI itu semua pernah disumpah. Dan itu akan melanggar sumpahnya. Tidak mungkin seorang yang sudah jenderal, umurnya tidak panjang lagi seperti saya, paling berapa tahun lagi, yang lainnya juga, terus mengorbankan jejak digital, mengorbankan jati dirinya. Dan sangat menyedihkan dan sangat tabu bagi seorang TNI kalau dikatakan sebagai pengkhianat negara. Habis itu. Habis ya. Nggak bisa tidur. Karena pengkhianat negara itu adalah kejahatan yang tertinggi dan terjelek di suatu negara. Semua jenderal TNI itu disumpah untuk tegak lurus terhadap nilai-nilai prajurit. Tidak mungkin dengan umur yang sudah dekat mau mengorbankan jati dirinya menjadi pengkhianat TNI. Dan itu akan tercatat di dalam sejarah. Apalagi sekarang jejak digital seseorang tidak akan pernah hilang. Pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung. Tapi ini PJ bisa sampai 2 tahun. Dan kemudian sekarang ini 50% lebih adalah baik gubernur, wali kota itu adalah PJ. Apa maksudnya? Ini adalah strategi untuk supaya bisa mengendalikan. Terkait dengan cawe-cawe Jokowi, Gatot mengatakan semua sudah terlihat di depan mata, mulai dari undang-undang pejabat publik dipilih secara langsung, baik gubernur, wali kota, bupati. Tapi hari ini, pejabat-pejabat pengganti memiliki waktu menjabat yang panjang, bahkan lebih dari 2 tahun. Ini seperti strategi supaya bisa mengendalikan. Mendagri setiap 3 bulan, Presiden mengatakan akan saya evaluasi dan saya amati tiap hari. Dan bisa saya tegur dan saya ganti. Ini kan luar biasa. Bisa mengganti wali kota, bupati, gubernur kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan ini persiapan? Patut saya menduga boleh persiapan ini. Ini yang pertama. Apalagi dalam rapat Mendagri terucap setiap 3 bulan akan mengevaluasi dan diamati setiap hari. Bahkan setiap hari bisa diganti kapan saja. Bukankah ini seperti raja dan seperti mempersiapkan kecurangan dalam pemilu? Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil presiden. Artinya presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan. Digembosinya mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman, 7 oleh Disub. Kemudian aparat dari Satpol PP, pernyataan. Banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan. Hal lain yang mengganggunya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden adalah pelanggaran konstitusi yang nyata.
Penggembosan mobil Timnas Amin di Medan hingga pengerahan kepala desa, tentu hal tersebut akan menjadi presiden buruk di kemudian hari dan tentu akan menjadi perbincangan dalam kancah dunia internasional. Bukan saya saja, di pelosok-pelosok dari survei dari generasi muda IPMI menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat, dan sangat berbahaya. Bahkan dunia internasional mengatakan untuk mengetahui hasil pemilu di Somalia itu perlu waktu 20-30 hari. Di Amerika 2-3 hari. Yang paling efektif Indonesia, 1 bulan sebelumnya udah tahu. Ini anekdot di luar negeri loh.